Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada kisah kali ini kita akan menguraikan kisah yang cukup dramatis dari kehidupan seorang wanita. Sebelum menyimak kisah ini, apakah kita sudah bersolawat hari ini? Jika belum, mari kita menulis sholawat kepada Nabi kita Muhammad pada kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Semoga kita semua yang sudah bersholawat dapat manfaat serta keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sandra adalah seorang janda muda yang sangat cantik. Setelah ditinggal suaminya, ia merasa hancur dan memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil, berharap bisa menghilangkan kesedihan dan kenangan yang terus menghantuinya. Di desa ini, suasana tenang dan alam yang indah memberinya sedikit ketenangan yang sangat dibutuhkannya. Untuk mengisi kesepian, Sandra memelihara seekor anjing yang diberi nama Chico. Anjing itu berwarna putih, coklat, dan sedikit hitam, serta selalu setia menemaninya di setiap langkah. Chico bukan hanya pelindung, tetapi juga teman bermain yang menghibur Sandra saat kesedihan datang menghampiri. Hari-hari Sandra berlalu dengan tenang, dikelilingi oleh ladang hijau dan suara alam yang menenangkan. Namun, di dalam hatinya, rasa kesepian seringkali menyelimutinya. Banyak laki-laki di desa yang tertarik padanya, terpesona oleh kecantikan dan kelembutannya. Namun, Sandra lebih memilih untuk menjaga jarak. Ia merasa hatinya belum siap untuk mencintai lagi, takut kehilangan kembali, dan mengulang rasa sakit yang sudah dialaminya. Dengan Chico di sampingnya, Sandra berusaha mencari cara untuk melanjutkan hidup. Ia sering menghabiskan waktu di kebun, merawat tanaman dan bunga-bunga yang tumbuh di sekitarnya. Chico setia mengawasi setiap gerak-geriknya, memberikan rasa aman yang tidak bisa digantikan. Meskipun lingkungan baru ini memberi sedikit harapan, bayang-bayang masa lalu masih menghantui setiap langkahnya. Di antara para pemuda desa, Herman menjadi sosok yang sangat terpikat oleh kecantikan Sandra. Setiap kali ia melihatnya, hatinya bergetar. Namun, usaha Herman untuk mendekati Sandra selalu gagal. Ia mencoba berbagai cara, mengajak berbicara, mengirimkan bunga, bahkan membantu Sandra saat ia bekerja di kebun. Namun, Sandra selalu menolak dengan sopan, meski tegas, membuatnya merasa frustrasi. Herman tidak mengerti mengapa Sandra begitu menghindarinya. Ia melihat betapa cantiknya Sandra dan merasa bahwa mereka bisa saling memahami jika diberi kesempatan. Namun, penolakan demi penolakan hanya menambah rasa kecewa di dalam hatinya. Dalam pikirannya, Sandra adalah wanita yang layak diperjuangkan, dan ketidakmampuan untuk mendekatinya membuatnya semakin marah. Kecewa dengan penolakannya, Herman merasa terdesak. Dalam kegelapan hatinya, ia mulai memikirkan cara untuk menjatuhkan Sandra. Percaya bahwa jika ia bisa menghancurkan reputasinya, mungkin ia akan mendapatkan perhatian yang diinginkannya. Herman mengajak 3 orang anak buahnya untuk merencanakan sebuah fitnah yang bisa merusak nama baik Sandra. Dalam pertemuan rahasia, mereka merancang sebuah skenario jahat yang bisa mengguncang desa. Herman, yang diliputi rasa kecewa dan kemarahan, memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Ia meminta anak buahnya untuk menyebarkan rumor bahwa Sandra berzina dengan anjingnya, Chico. Tanpa ragu, mereka mulai menyebarkan kabar buruk ini ke seluruh desa. Berita itu menyebar dengan cepat, seperti api di padang kering, dan dalam sekejap mata, nama baik Sandra hancur berkeping-keping. Banyak penduduk desa yang awalnya bersimpati kepadanya, kini mulai menganggapnya sebagai wanita yang tidak bermoral. Mereka melontarkan pandangan sinis dan bisikan di belakangnya. Sandra merasa hancur, bingung, dan tidak tahu bagaimana menghadapi tuduhan yang sama sekali tidak benar. Ia terjebak dalam kebohongan yang tidak pernah ia buat.
Setiap kali Sandra berusaha menjelaskan, suaranya tenggelam oleh desas-desus yang terus berkecamuk. Dari satu mulut ke mulut lainnya, rumor itu semakin berkembang, ditambahkan dengan cerita-cerita yang semakin tidak masuk akal. Sandra menjadi terisolasi, merasakan dinding-dinding kesepian semakin mengurungnya. Ia merindukan kehidupan normal, waktu ketika ia bisa berinteraksi dengan orang-orang tanpa rasa takut akan penilaian yang tidak adil. Dalam keheningan malam, saat ia duduk sendirian di rumahnya dengan Chico di sampingnya, Sandra merasa beratnya beban di pundaknya. Ia menangis, merindukan pengakuan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, berharap mereka bisa melihat kebenaran di balik semua kebohongan ini. Ketika situasi semakin parah dan desas-desus tak kunjung reda, Sandra dipanggil ke kantor desa untuk diadili. Dengan hati yang penuh ketakutan dan air mata yang mengalir, ia duduk di depan kepala desa dan warga desa lainnya. Ruangan itu dipenuhi dengan tatapan skeptis dan bisikan-bisikan yang menusuk. Dalam sidang itu, Sandra berusaha menjelaskan bahwa semua tuduhan terhadapnya tidak berdasar. Namun, suaranya tenggelam oleh desas-desus yang sudah terlanjur menyebar di kalangan penduduk desa. Kepala desa, yang merasa berat melihat situasi ini, kemudian meminta 3 orang yang menyebarkan fitnah untuk menjelaskan lebih lanjut. Ia bertanya kepada mereka tentang warna anjing Sandra. Dengan percaya diri, mereka menjawab bahwa anjing Sandra hanya memiliki 1 warna. Namun, semua orang di ruangan itu tahu bahwa Chico memiliki 3 warna, putih, coklat, dan sedikit hitam. Ketidakcocokan ini membuat suasana di dalam ruangan menjadi tegang. Warga desa mulai berbisik, menyadari bahwa ketiga orang ini telah berbohong. Dengan rasa panik, mereka saling menatap, dan perlahan-lahan satu dari mereka mulai mengakui kesalahan. Dalam keadaan terdesak, mereka mengungkapkan bahwa semua ini adalah perintah dari Herman yang menyimpan dendam terhadap Sandra. Pengakuan itu mengguncang ruangan. Kepala desa, yang sangat marah, mengingatkan semua orang tentang pentingnya kejujuran dan saling mendukung dalam komunitas. Ia menyatakan bahwa Sandra adalah wanita yang baik dan tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Akhirnya, ketiga orang itu meminta maaf kepada Sandra di depan semua warga desa. Mereka menyesali tindakan mereka dan berjanji tidak akan pernah lagi menyebarkan kebohongan. Sandra, meskipun masih merasa terluka, merasakan beban di hatinya mulai terangkat. Kebenaran akhirnya terungkap dan ia berharap bahwa ini bisa menjadi awal baru bagi dirinya dan masyarakat desa. Setelah pengakuan ketiga orang yang menyebarkan fitnah, suasana di dalam kantor desa mulai berubah. Warga yang hadir merasa malu dan bersalah atas tindakan mereka selama ini. Satu persatu, mereka mulai mendekati Sandra dengan wajah penuh penyesalan. "Maafkan kami, Sandra. Kami terlalu cepat percaya pada rumor dan tidak mendengarkan kamu," kata salah satu warga dengan mata yang berkaca-kaca. "Ya, kami seharusnya tidak menghakimimu tanpa bukti. Kami telah berbuat salah," tambah. Yang lainnya mengangguk dengan penuh rasa penyesalan. Sandra, yang masih merasa emosional, menatap wajah-wajah yang penuh penyesalan itu. Ia mengangguk pelan, meskipun rasa sakit masih ada di dalam hatinya. "Saya mengerti, dan saya berharap kita semua bisa belajar dari pengalaman ini," jawabnya, berusaha menyampaikan kebaikan meski dirinya terluka. Kepala desa, yang menyaksikan semua itu, mengingatkan warga desa akan pentingnya saling mendukung dan tidak mempercayai kabar burung. Ia mengajak semua orang untuk bersatu dan memperbaiki kesalahan. "Kita harus menjadi komunitas yang lebih baik dan saling menjaga satu sama lain," katanya. Seiring waktu, lebih banyak orang datang untuk meminta maaf kepada Sandra.
Beberapa di antaranya bahkan menawarkan bantuan untuk membersihkan kebunnya atau merawat Chico. Sandra merasakan kehangatan dari permohonan maaf tersebut, meskipun ia tahu bahwa luka yang ditimbulkan oleh rumor itu tidak akan bisa sembuh secepatnya. Dengan dukungan yang mulai mengalir kembali, Sandra berusaha untuk membuka hati dan memberikan kesempatan kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa kepercayaan harus dibangun kembali, tetapi hari itu menjadi langkah awal untuk memulihkan hubungan yang rusak. Sandra berharap, dengan waktu, semua akan baik-baik saja. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.